Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya. Ini ada beberapa benda yang mungkin agak aneh dilihat di depan saya. Ada cuka, ada cuka, ada air, ada penyemprotan, dan ada alat ukur, dan ada sarung tangan, dan juga ada masker. Nah, kenapa ada berbagai macam barang ini di sini? Sebetulnya ini berkaitan dengan virus corona ya. Dan sekarang di Indonesia ini benar-benar sedang sedang menjangkit masyarakat kita. Dan sudah ada ratusan orang yang positif. Sampai ada yang meninggal juga tidak sedikit, sudah cukup banyak. Saya juga berharap masyarakat tetap waspada, tetap tenang. Jadi kita tidak perlu terlalu ketakutan masalah ini. Dan mari kita bersama-sama mengatasi dengan bekerja keras, tapi juga tetap tenang. Ini kok penularannya begitu cepat di Indonesia, dan saya khawatir ini akan bertambah banyak lagi. Saya khawatirnya mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, itulah gunanya social distancing yang di campaign sama pemerintah, di mana kita kalau lebih baik di rumah aja. Kalau nggak ada keperluan penting, kita bisa kerja dari rumah, kecuali memang pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan seperti petugas medis dan lain sebagainya. Nah, tapi masalahnya dengan adanya social distancing yang ada beberapa waktu terakhir ini, kok kayaknya nggak begitu dicerna sama masyarakat atau oknum-oknum masyarakat kita ya. Sebagian masyarakat kita, nggak semuanya sih ya. Ada tetap aja yang pada piknik, pada nongkrong di luar, terus pada kongko-kongko sama teman-teman di luar gitu kan. Dan anak-anak sekolah diliburin malah nongkrong di warnet. Nah, ini yang saya nggak ngerti kenapa bisa terjadi. Apa mungkin jangan-jangan social distancing ini pada kagak ngerti artinya apa ya. Itulah yang mungkin kenapa kok penularan virus corona ini begitu cepat di sini, karena kurang kesadaran dari masyarakat. Ini adalah seseorang yang sakit, punya gejala corona. Dia disuruh ke rumah sakit, ke dokter nggak mau. Sampai polisi yang turun tangan ngejemput dia, tapi dia tetap nggak mau pergi ke rumah sakit. Dan daripada dia takut menularkan dan lain sebagainya, akhirnya diputuskan untuk rumahnya dilas, pintunya dilas, jendela dilas, sampai dia, ya karena dia bandel, jadi dia nggak bisa keluar. Dan sampai separah itu, kejam, tapi menurut saya, ya itu yang harus dilakukan, ya harus dipaksakan. Dan mungkin jangan sampai masyarakat kita juga harus dipaksa seperti itu. Akhir-akhir ini kita dengar yang namanya proses pemberian disinfektan di tempat-tempat tertentu. Kayak di restoran-restoran saya sudah saya lakukan itu dari minggu-minggu lalu. Tempat-tempat usaha saya, pijit saya Yuwantang juga udah disinfektan setiap hari. Sekarang ada yang bertanya, gimana caranya kita mendisinfektan tapi kita nggak punya uang gitu mungkin ya untuk memanggil mereka, karena kan jasa-jasa disinfektan dihitung dari skala ruangannya. Kayak kemarin saya 100 meter persegi itu bisa 1, sekian juta lebih. Banyak cara untuk melakukan atau membuat disinfektan sendiri. Salah satunya yang belakangan ini kita dengar adalah membuat disinfektan dari pemutih pakaian atau cairan pemutih pakaian kayak Biclean, ada Soklin pemutih, karena dia mengandung natrium hipoklorit yang diperlukan untuk membuat disinfektan. Nah, itu caranya. Ada yang bilang kalau untuk membuat 1000 ml disinfektan atau 1 liter disinfektan, itu caranya adalah Biclean atau pemutih pakaian apapun ya kan, yang mengandung natrium hipoklorit tadi, hanya 95 ml dicampurkan dengan 905 ml perbandingan gitu air. Itu ada juga orang-orang yang melakukan itu, karena saya juga pernah melakukan itu. Tapi ada sebagian orang yang pernapasannya sensitif, jadi baunya menyengat. Jadi ada bau yang dikeluarkan dari cairan pemutih tadi yang menyengat. Untuk sebagian orang tidak kuat, bisa menimbulkan asma dan lain sebagainya. Nah, ada cara lain nih, ada cara lain. Caranya adalah cuka, menggunakan cuka. Cuka ini adalah salah satu bahan yang bisa membuat disinfektan secara alami. Cuka ini mengandung asam asetat. Asam asetat yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti virus. Info cuka ini bisa dijadikan disinfektan alami
saya dapatkan dari Profesor Arif Sumantri yang merupakan beliau adalah Ketua Umum PP Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Nah, ini cukai ini nih. Dan sekaligus dia adalah Komite Ahli PMKL dari Kemenkes. Oke, sekarang akan kita buat. Kita pakai dulu maskernya ya. Aku udah pakai masker. Ini ada sarung tangan. Sarung tangan apa nih ya? Yang saya temuin aja di dapur. Kalau mau pakai sarung tangan plastik aja ya, jangan pakai sarung tangan yang dipakai sama petugas medis. Nanti kasihan mereka kehabisan. Kenapa saya pakai sarung tangan dan ini ibaratnya ini supaya tangan kita nggak kena cuka, karena cuka kan juga kalau kena kulit takutnya tangan saya yang putih bersih ini sensitif ya. Jadi mudah sekali, perbandingannya adalah 1:1 karena di alat semprot ini ada sekitar hampir 300 ml. Kita ambil aja kira-kira 150 atau 100 ml aja deh, kita nggak usah penuh lah ya. 100 ml air misalnya setengah gelas air dicampur setengah gelas cuka habisnya. Nih 100 ml air tuh, pas ya. Oke, 100 ml air. Oke, sekarang dicampur 100 ml lagi. Ya, pas saudara-saudara. Oke, pas. Kita tutup dulu cukanya. Oke, sekali lagi cuka ini mengandung asam asetat yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya. Untuk apa ya, wangi-wangiannya sekarang kita kasih essential oil. Ini macam-macam nih, ada essential oil green tea, ada sandalwood ya kan, ada rose. Kita bisa berikan 12-24 tetes. Coba kita lihat aromanya ya, sandalwood. Sandalwood enak banget nih, karena parfum saya ada yang rasa sandalwood, wangi-wangi rempah-rempah juga nih. Oke, kita lihat ya, mau 12-24 tetes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Nah, ini bau cukanya udah nggak terlalu nyengat nih kayak tadi nih. Oke, nah sekarang caranya saya nggak ngaduk, langsung aja kita aduk di sini di dalam botol ini. Oke, ini botol bekas tapi kita cuci dulu yang bersih. Nah, kita tutup. Oke, kita aduk sekarang. Jadi kita aduk di sini aja biar tercampur tadi campuran antara cuka, air sama essential oilnya ya. Oke, jadi ini gampang banget kan, mudah banget, perbandingannya juga simple banget, dan kita bisa membuat disinfektan sendiri ini di rumah. Nah, tapi bukan berarti dengan kita membuat disinfektan ini kita bisa terhindar dari penyakit corona. Ini kan hanya salah satu cara preventif atau pencegahan aja, dan bukan hanya ini hanya hanya salah satu faktor. Lainnya kan kita harus tetap menjaga perilaku hidup sehat dan bersih, ya. Terus jangan lupa cuci tangan, menjaga imunitas tubuh. Terus ini kan hanya membuat disinfektan buat apa ya? Mensterilkan tempat-tempat atau barang-barang yang biasa disentuh oleh orang banyak, seperti gagang pintu, remote TV, terus stang motor, atau mungkin tombol lift atau tombol-tombol lampu dan lain sebagainya ya. Terus tangga. Mungkin saya nggak tahu ini bener apa enggak ya, cuman mungkin bisa juga uang kalau kita terima dari orang, kembalian uang kita semprotin juga mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi ya yang namanya preventif yang ada salahnya ya kan, mencoba daripada nggak sama sekali ya kan. Kita mulai coba. Ini di pintu apartemen saya. Ini yang paling sering disentuh. Oke. Nah, setelah disemprot, diamkan beberapa lama. Habis itu kita lap dengan kain microfiber.
ya. Nah, oke guys, sekian dulu untuk membuat disinfektan alami. Intinya ini cara saya, bukan berarti kalian harus meniru saya, tapi terserah. Ini kan hanya salah satu tindakan preventif dari saya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau virus-virus atau kuman-kuman di tempat yang sering disentuh oleh tangan orang. Tapi intinya adalah yang paling baik adalah menjaga kebersihan atau pola hidup bersih dan sehat dari diri kita sendiri. Cuci tangan, ya, terusnya jangan lupa ya, kalau lagi musim kayak begini jangan megang-megang muka, sering megang muka. Terus udah gitu jangan salaman dulu ya kan, jauhi kerumunan. Terus jangan sampai tertular dan jangan menularkan. Intinya itu. Terus jangan lupa jaga imunitas tubuh kita, makan sayur, makan buah, banyak minum air, tetap sering berolahraga, dan jangan lupa walaupun kita sekarang disuruh di rumah, tapi jangan lupa tubuh kita juga memerlukan sinar matahari. Sekali-kali keluar halaman untuk mencari sinar matahari pagi yang baik dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 11 siang, dan ada lagi matahari sore juga bagus untuk menaikkan imunitas tubuh kita, membuat badan kita sehat agar terhindar dari penyakit. Intinya dimulai dari kita sendiri ya, tidak usah banyak menyalahkan orang atau menghujat kanan kiri. Dalam hal ini, dalam situasi ini kita harus bekerja sama, saling bahu-membahu, dukung pemerintah kita, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan politis lain atau agenda-agenda lain yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan diri sendiri. Dan jangan lupa kalau teman-teman punya tips-tips lain ya, silakan kasih di komen ini. Ini kan ibaratnya adalah tindakan preventif aja yang harus kita lakukan ya. Mulai dari diri kita sendiri. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen dan lain-lain lah. Dadah.